Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Mukmin ingin berbagi kepada Anda tentang dua hal dalam kaitannya menghadapi virus corona. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa pencet tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan kiriman video-video terbaru lainnya. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menyikapinya. Yang kedua adalah bagaimana cara kita mengisi waktu yang luang, waktu yang kosong untuk pengembangan diri kita. Yang pertama terkait dengan bagaimana menyikapi penyebaran virus corona seperti yang kita hadapi sekarang ini, maka menurut saya minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita harus mengikuti dan mengindahkan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga mengikuti ketentuan-ketentuan, arahan-arahan yang dikeluarkan oleh para ahli kesehatan. Seperti halnya kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah, dianjurkan untuk senantiasa mencuci tangan kita dengan baik dan bersih, senantiasa kita membersihkan lingkungan kita, menjaga jarak, menggunakan masker, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan diri kita secara mental, secara psikologi kita. Kita tidak usah panik, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tapi kita harus berpikir secara positif. Kita harus nantiasa tetap bahagia, tetap tersenyum, tetap merasa tidak ada apa-apa, sehingga mental kita tidak down, mental kita tidak jatuh. Dan dengan kita tenang, dengan kita berbahagia, dengan kita merasa tidak khawatir, tidak kecil hati, tidak takut, tidak panik, maka insya Allah sistem imun kita akan semakin meningkat dan kita terhindar dari virus corona ini. Yang ketiga adalah secara spiritual. Kita harus melihatnya dari sisi pandang spiritual, artinya bahwa setiap musibah, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti kita bisa akan melaluinya. Dan setiap ujian kita dituntut untuk bersabar, untuk mengambil hal-hal yang positif, untuk senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk senantiasa pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan arti tawakal yang sebenar-benarnya, yaitu kita berusaha terlebih dahulu, kita ikhtiar terlebih dahulu, baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua adalah bagaimana kita mengisi waktu luang kita, khususnya bagi para pelajar, para mahasiswa yang sekarang ini mungkin sedang libur atau dilakukan pembelajaran secara daring. Maka di situ kita harus bisa memanage waktu kita. Kita harus bisa memanage keterampilan kita dalam pengembangan diri kita, untuk pengembangan diri kita. Ada salah satu keterampilan yang sangat penting khususnya di era sekarang ini, di era internet, di era teknologi informasi, yaitu pengembangan belajar sendiri, keterampilan belajar sendiri, atau yang dikenal dengan self-learning skill. Keterampilan belajar sendiri adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan, yang harus kita latih untuk pengembangan diri kita sendiri, khususnya di saat-saat seperti ini, yaitu di saat kita banyak waktu luang di sekitar rumah kita. Bagaimana caranya kita untuk bisa melakukan belajar sendiri supaya kita terampil dalam belajar sendiri? Minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu keterampilan apa yang ingin kita raih, keterampilan apa yang ingin kita kuasai. Seperti halnya keterampilan personal branding atau keterampilan
videografi atau keterampilan membaca kitab, keterampilan berbahasa Arab, keterampilan bahasa Inggris. Tentukan terlebih dahulu keterampilan apa yang ingin kita kuasai. Kemudian yang kedua, cari komponen-komponen apa yang bisa mengantarkan kita kepada keterampilan tersebut. Jadi bisa di googling mungkin apa yang sekiranya komponen apa yang sekiranya komponen itu bisa menjadikan kita ahli dan terampil di bidang tersebut. Itu yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Setelah itu adalah mengatur waktu kita. Jadi manajemen plan, jadi manajemen pengaturan waktu kita, kapan kita ingin melakukan pembelajaran tersebut, kemudian melalui apa, dengan media apa kita melakukan pembelajaran tersebut. Itu harus kita rancang sehingga nanti kita akan berusaha untuk mempraktekannya dengan baik. Otomatis di sini diperlukan adalah kebiasaan, disiplinan, konsekuensi dari ini semuanya kita harus disiplin dalam memanage waktu kita. Contoh umpamanya tiap pagi setelah sholat subuh kita ingin melakukan pembelajaran lewat tutorial YouTube, terkait dengan personal branding umpamanya. Itu kita harus konsisten, konsekuen, 1 jam umpamanya. Itu harus kita teruskan setiap hari. Jadi kita harus membangun kebiasaan dalam pembelajaran ini. Dan yang ketiga adalah learning by doing. Artinya kita belajar sambil melakukan itu. Kita praktekkan. Jadi setelah kita mendapatkan pembelajaran lewat YouTube, kita praktekkan dan kita lakukan evaluasi. Kira-kira sudah sesuai dengan target kita atau belum, sudah kita lakukan apa belum. Jadi ini mungkin yang perlu kita sampaikan dalam hal mengisi waktu luang, sehingga waktu luang kita tidak terbuang begitu saja secara sia-sia. Mari kita lawan corona dengan melakukan aktivitas yang produktif, dengan melatih keterampilan belajar sendiri di rumah. Mari kita tingkatkan tolong-menolong, bahu-membahu di antara kita, siapapun kita, bagi seorang guru, pelajar, mahasiswa, pelaku bisnis, para politisi. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan global, yaitu virus corona ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.